Sambung. Saya sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita laksanakan tercatat sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menindaklanjuti pembahasan dari materi tazkiyah an-nufus berkaitan dengan terakhir nama materi dampak buruk lupa terhadap kematian. Nah, yang terakhir kita membahas dampak buruk orang lupa dari kematian. Di dalam agama ini, setiap perintah dan setiap larangan, setiap perintah dan setiap larangan itu mengandung hikmah, mengandung pelajaran setiap persoalannya. Begitu juga perintah-perintahnya, begitu juga perintah-perintahnya. Maka ketika perintah itu diabaikan, maka sudah bisa dipastikan, keburukan akan diperoleh. Sebagaimana wasiat Nabi SAW yang telah kita kaji sebelumnya, di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak ingat, sering-sering ingat dengan kematian. Itu perintah dari Nabi, sering-sering ingat dengan kematian. Nah, ada perintah untuk supaya kita sering mengingat kematian itu ternyata dengan sering mengingat kematian itu ada faidah-faidah yang besar yang kita peroleh. Ya, banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan dengan sebab sering kali mengingat kematian. Maka kalau mengingat kematian itu ada dampak positif yang besar, maka sebaliknya lupa dengan kematian mengakibatkan dampak buruk yang sangat besar. Dan bulan yang lalu kita sudah membahas dampak buruk ketika orang lupa dengan kematian. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Ad-Daqaq, Imam Ad-Daqaq rahimahullah ta'ala mengatakan, man nasyal mauta, barang siapa yang lupa dengan kematian, usiba bitalatah. Apa dampak buruknya itu? Orang itu akan diberi musibah berapa? Orang yang lupa dengan kematian diberi musibah 3 macam musibah. Ya, 3 macam musibah. Pertama apa? Taswifut taubah. Orang yang lupa dengan kematian, maka dia akan dikasih musibah Allah berupa menunda-nunda taubat. Nah, itu musibahnya itu. Ya, jadi menunda-nunda taubat itu merupakan apa? Musibah. Awas nih, nunda-nunda taubat itu musibah. Orang nggak sadar, Pak.
sering toh kita itu ngapunten ya, menyiapkan sesuatu yang kita nggak punya kekuasaan kepadanya. Contoh nih, ya, ketika orang disuruh segera tobat, mesti dia berangan-angan kosong. Nanti saja kalau waktunya tepat. Gimana? Jadi dia ingin memperbaiki diri itu nunggu waktu yang tepat, waktu yang pas. Saat ini kita pertanyaannya, waktu yang tepat itu kapan? Kapan? Ayo. Waktu yang tepat untuk tobat itu kapan? Bayangan kita kan kita sudah punya planning gitu. Gimana? Gambaran kita waktu yang tepat itu anak nanti kalau sudah lulus semua. Nanti kalau anak sudah lulus semua itu waktu yang tepat. Pertanyaannya, betul kan? Jawabannya, oh enggak betul. Oke, planning yang kedua, waktu yang tepat itu kapan? Waktu anak sudah rumah tangga semua. Jawabannya, betul kan? Kalau anak sudah rumah tangga semua, panjenengan pas untuk bertobat. Betul-betul waktunya lapang, betul-betul waktunya longgar. Jawabannya pas apa enggak? Oh, enggak juga. Oke, planning ketiga, waktu kita sudah pensiun. Itu waktu yang pas untuk bertobat, waktu yang pas untuk memperbaiki diri. Pertanyaannya, betul kan? Betul kan? Biasa juga. Kalau begitu kapan waktu yang pas itu? Sampai gak ngerti kira-kira. Ditunda sampai kemudian ajal tiba, perbaikan diri belum ada. Gak takut kira-kira? Gak takut kira-kira? Makanya kemarin kan juga kita kasih dua nasihat. Nasihat pertama, ini makanya kemarin saya ya bikin guyon tapi serius gitu. Guyon tapi iso dicatat di kertas yang bagus, diberikan apa namanya figura, tukoni figura, tulis ngapi, diasi tempelin di kamar tidur. Nasihatnya ulama ini, la tantadiru ajaluka, la tantadiru taubataka. Ajaluka la tantadiru taubataka. Ajalmu tidak menanti taubatmu. Tulis yang bagus. Ajalmu tidak menanti tobatmu. Napa pengertian ini? Napa pengertian ini? Allah mewafatkan seseorang itu gak nunggu orang itu siap-siap apa enggak, gak nunggu. Ya, gak nunggu kita itu tobat dulu, gak nunggu Allah. Ajal tiba cabut nyawa kita. Ya Allah, saya belum bertobat. Sing disalahkan siapa? Yang disalahkan siapa? Ya Allah, kok sudah bagaimana kok cabut nyawaku, sementara aku belum memperbaiki diri. Tobat belum aku lakukan, dosa masih belum ditebus, kesalahan belum aku tebus, kewajiban belum aku tunaikan. Engkau telah mencabut nyawaku. Sing perlu disalahkan sih kan? Itu nasihat penting. Ajaluka la tantadiru taubat. Ajalmu tidak menanti taubatmu. Itu yang pertama, dampak buruk dari lupa dengan kematian. Menunda taubat. Nah, sampai tunda harus insya Allah tahun depan. Betulkah kita masih hidup di tahun itu? Betulkah masih hidup? Atau
jangan-jangan nanti keburu kena penyakit stroke. Lo bisa terjadi tau betul? Apalagi zaman sakit tulang-tulang awak diri keropos yang kita gak karuan, ketekuk didik mes konslet. Apa saat itu kita bertobat? Apa sudah kalau sudah babak belur sakit semua baru kita tobat menyempurnakan ibadah? Ya nggak bisa. Tinggal penyesalan nanti, Pak. Yang kedua, apa musibahnya? Yang kedua, bagi orang-orang yang lupa dengan kematian, musibahnya adalah wa takassalu fil ibadah, bermalas-malasan di dalam beribadah. Bermalas-malasan di dalam beribadah. Itu lupa dengan kematian. Kenapa kita bermalas-malasan? Kita lupa sifat kematian itu bagaimana. Yang ketiga, ada mulqana'ah fil qalbi. Musibah yang ketiga adalah merasa kurang, hilangnya sifat qanaah dari hatinya. Artinya tidak pernah puas seneng-seneng, tidak pernah puas. Nah ini musibah, Pak. Ini musibah ketika orang melupakan dengan kematian. 3 musibahnya. 1 apa tadi? Bertobat, nunda tobat. Ya Allah, nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti ini. Nunda tobat itu ngapunten kami. Nunda tobat itu orang yang dipermainkan oleh sedikit dunia setan dan dibuat mainan oleh hawa nafsunya. Kenapa kok demikian? Karena dia terperangkap dengan perangkap syaitan yang namanya al-amani dan tulul amal. Panjang angan-angan dan angan-angan kosong. Nauzubillah. Ini penyakit yang sangat mengerikan. Sebagaimana telah disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, apa kata beliau? Inna mimma akhafu alaikum, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Ini nasihatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian itu ada 2. Bahkan kali yang ditakutkan oleh sahabat Ali menimpa pada batin kita. Apa yang pertama yang ditakutkan oleh beliau 2 perkara tersebut? Yang pertama, tulul amal, panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Yang dimaksud panjang angan-angan, orang itu meyakini umurnya masih panjang. Orang itu meyakini kematiannya masih jauh. Tuh, tulul amal. Coba Bapak Ibu ngapunten, yang mengakibatkan kita nunda tobat tadi, nanti saja, bulan depan saja, 3 bulan saja, nanti tahun depan insya Allah saya akan memperbaiki, tahun depan saya akan memperbaiki diri. Itu kita nggak tahun depan itu masih, halo? Tuh. Makanya benar, kita ternyata tidak baik
kita tidak banyak berpikir. Karena kita sedikit berpikir, maka sedikit pelajaran yang bisa kita ambil. Mengambil pelajaran apa? Kematian yang sudah dialami oleh teman-teman kita. Berapa banyak kisah-kisah yang sudah kita dengarkan? Berapa ribu kali kita dengarkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman dekat kita, sahabat dekat kita, teman kerja kita, saudara kita, kerabat kita yang lebih muda dari kita. Setiap kali kita dengar kematian, pertanyaan apa yang muncul? Nama. Begitu dengar, Mas, si fulan meninggal dunia, sampai nulis di rumah, innalillahi wa inna. Itu pertama. Begitu muncul, pertanyaan apa yang muncul? Sakit apa? Itu klasik nih, Pak. Gimana? Mari ngono, nek wis mari takon sakit, yang kedua, jane umur piro? Gimana? Itu pertanyaan klasik. Makanya tadi sudah kita tekankan, ternyata kita memang kurang mikir. Kalau mikir gak begitu. Makanya nanti yang nyesel-nyesel ini orang yang sudah dikasih kesempatan tapi gak mau mikir. Gak mau mikir tentang persoalan ini maksudnya. Imam Al-Ghazali mengingatkan. Dan apakah yang seakan-akan yang gini Pak, di benak kita, sakit apa? Seakan-akan kematian itu harus sakit dulu. Padahal tidak. Padahal tidak. Berapa banyak Pak? Saya itu sering ketipu, berapa kali saya ketipu. Pertama ketipu teman saya di Krian. Di teman Krian itu stroke kelompok kritis. Sering di share grup, mohon doanya si fulan teman kita kritis. Kalau mendapat berita kematian, saya yakin 100% si fulan ini meninggal. Saya datang ke sana, takziah. Lu kok kaget saya? Yang meninggal istrinya sing sehat, sing rambut, sing lanang ini. Lu sing rambut, sing lanang, sing di rambut niku kait waras, melok teng pemakaman, gacokan ngene napa pohon kamboja itu. Tak delok lho. Sing mati sopo? Kok dia masih di atas kuburan? Istrinya yang rambut Pak. Padahal yang parah suaminya. Satu, seakan-akan dari harus sakit. Enggak, makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Al-maut la yahtasu bimaridhi. Kata Imam Al-Ghazali, kematian itu bukan karena sakitnya. Kematian bukan karena sakit. Banyak orang sakit parah. Ada yang lagi mengunjungi ke rumah sakit, tetangganya sudah koma beberapa pekan. Terus keluarganya cuma angkat tangan, kata dokter nunggu keajaiban dari Allah pun doanya semua. Kalau memang belum ajal pasti kasih Allah sehat. Tonggo-tonggo ini berdatangan mengunjungi. Sepulang mengunjungi pulang ditanya sama tetangga yang di rumah, ya apa kabarnya? Wis kritis lah, wis bukan nutut koyo ngono. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi terpeleset mati. Pernah diduga? Pernah disangka? Yang mengunjungi, yang cerita tadi itu ditanya gimana kabarnya tetangga kita itu kritis kayaknya, koyo gak nutut kayaknya. Dia bilang koyo gak nutut, yang gak nutut siapa? Itu loh kehidupan. Bisakah kita ambil pelajaran? Sehingga artinya apa? Artinya bahwa jangan sampai kita ini tidak pernah ada kesiapan sama sekali. Itu yang pertama kata beliau.
La yahtasu bimaridin, mati itu bukan karena sakit. Wala yahtasu bi umurhi. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kematian itu juga karena faktor umur. Kematian bukan karena faktor umur, enggak ada hubungannya dengan umur. Ini kadang-kadang kita itu nasihati nenek kita yang sudah sepuh, dinasihati, "Mbah, sampe niki pun sepuh, sing kata dikiring, sing kata istighfarin, ojo mikir duit tok ae." Iki maksudnya apa maksudnya? Sing akeh tobaté, sing akeh ibadahe, desamu mati soalnya wis tuwek. Nasihatin baik itu yang menungguin, seakan-akan banyak berangkat duluan. Betul kan demikian? Tidak. Ini pelajaran penting yang tidak boleh dilupakan. Itu makanya kata Imam, kata sahabat tadi, yang pertama yang aku takutkan menimpa kalian adalah dulul amal kalian, panjang angan-angan, meyakini umur masih panjang, meyakini kematian masih jauh. Makanya nggak mau tobat dia, karena dia yakin kematiannya masih sing jamin kula sampean umur rong dino kasiten, jangan 2 tahun 2 hari. Siapa yang jamin? Siapa yang jamin? Kematian kemarin kita dinasihati lagi oleh Allah Ta'ala dengan peristiwa saudara kita mengalami kecelakaan longsor, 7 orang sekaligus. 7 orang sekaligus. Padahal waktu itu rencana berangkat kemana? Rekreasi. Pikiran rekreasi itu di dalam benaknya apa? Seneng. 1 menit akan datang, akan ada ajal. Kroso ini 1 menit di depan sana ada kematian, gak sadar. Subhanallah, itu loh rahasia kematian. Itu jadi lalai. Kemarin saya ngaji tentang Villa Jasmine 1, ada berita kematian. Jadi ada orang jual pisang, Pak. Jual pisang, masih ada kerabat dengan Ustaz Abu Hudzaifah. Jadi matinya itu kayaknya sudah mulai malam nih. Jadi duduknya ini sampai siang kalau oleh. Tahunya itu ada orang mau beli ini direbut semut gitu. Tahunya itu nggak ada yang ganggu. Jadi dikira turun menyebut gini begini. Itu baru ketahuan kalau dia telah meninggal. Nggak ada sambatan apa-apa, kamu nggak sakit kok. Lo kan terus-terusnya tadi kira-kira piye nek lagi sampe cingalan. Dosa masih bertumpuk-tumpuk, amanat kita hianati, janji belum ditepati, kematian telah mendahului. Ribun kira-kira. Dan kita menghadapi persoalan sendirian. Sampun siap. Walaupun gak siap berangkat tetap aja berangkat. Dipikir terus sampai gak siap, aku terus siap terus ditunda kan. Ojo enak-enak menurut saya. Ini persoalan yang itu pertama yang ditakutkan oleh sahabat Ali. Yang kedua, apa yang dikhawatirkan oleh sahabat Ali? Yang kedua yang dikhawatirkan oleh sahabat Ali adalah wa'idba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Itu 2 perkara yang ditakutkan sahabat Ali menimpa kita. Ojo sampai kita itu jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ittaqul hawa. Nah, sahabat Ali punya alasan sendiri, Pak. Sahabat Ali punya alasan sendiri. Apa bahaya dari tulul amal? Panjang angan-angan meyakini umur masih panjang, kematian masih jauh. Kalau orang punya pikiran seperti itu, kata beliau, fayansial akhirah, dia akan lupa terhadap akhirat, lupa dengan urusan
akhirat. Karena lupa ada kehidupan di akhirat, maka lupanya itu menyebabkan dia tidak punya persiapan sama sekali menuju akhirat. Tidak ada persiapan. Itu dampak buruk kata sahabat Ali. Karena panjang angan-angan, dia lupa urusan. Seakan-akan urip iki ya sekarang ini koyo urip terus ngoten. Makanya kan saya nanti matur, orang itu Pak gak kena dikai kuluyan didik orang itu. Orang itu kalau dikasih kelebihan sedikit, biasanya apa? Rotok pola, gayae, ngomongi, modele. Itu tiga lorong didik dengan jantungi dalam kondisi drop, mulai banyak berpikir, tawadhu, lemah lembut, sakit nopo kenging kita pun yes tiang niku boten saged napa-napa, sedaya niku kersane Gusti Allah, nek remek muni ngono. Coba setelah itu sehat kembali, sampai lihat omongannya, jangan lihat tingkahnya, pola manuk. Sampai lihat coba. Pelita kayak penyakit gak wani. Ada orang. Nah, jadi ada orang kate sombong itu tak kondisi nih wonten. Jadi kate sombong tapi gak ketawa. Mas Rao, menurut Mas Rao aku itu umur piro? Biasanya kate sombong ini. Enggak, aku buat ini. Ternyata usianya sudah wong pandinganannya aku umurku sak ngono kabeh padahal aku wis ini Mas. Karo kene iku ngono. Nah saya ditanya ya tak serangnya ini. Nek Mas Rauf umur saya berapa? Ya enggak ngerti Pak, wong aku gambar lahir Mas sampean. Enggak kira-kira, apalagi kira-kira ora pinter ngeramal. Ayo tunjukkan ini. Aku sampai minum anak-anak gak percaya tak kandani. Aku nggawa motor nih keluarga acara Jakarta PPI Jaya Kasih. Masya Allah, temen aja dengan itu. Makanya gak percaya orang tak kandang. Padahal umur gue sak ini. Karena aku sih sak ini. Wallah demi Allah terjadi betul. Tidak sampai 2 bulan. Nggak sampai 2 bulan. Orang tersebut diumumkan di masjid. Mohon doanya. Bapak ini kritis. Baru saja kita dengarkan berita kayak begitu. Baru saja kita dengarkan aku perjalanan orang ini mepet. Baru saja kita dengarkan. Sudah diberitakan dalam kondisi kritis. Kita tanya sakit apa? Empedunya hancur. Ya, sudah bujel, sudah kritis, kita doakan supaya segera sehat. Subhanallah sehat. Pulang pergi ke masjid itu bujel. Ini kisah nyopir nang Jakarta. Kalau tak kami kata, ini kisah nyopir nang Jakarta. Kau oleh waktu subuh. Perhatikan, uang gak kena dikai keluian. Titik kakean pola. Wis gak tawaduk banget loh, tawaduk. Jadi Allah membuat orang tawaduk itu gampang. Makanya gak usah sombong-sombong. Sampun ya. Jadi yang pertama dampak orang-orang panjang angan-angan apa tadi? Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Lupa dengan akhirat. Maaf, lupa dengan urusan akhirat. Karena panjang angan-angan, lupa dengan akhirat. Lupa ada alam kubur yang nanti kita sendirian. Masya Allah. Tidak ada teman di tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Hanya sendirian kita menghadapi persoalan-persoalan itu. Saat kesendirian kita di alam kubur, itu serius persoalan yang mengerikan.
Jangan main-main dengan urusan. Wa amma itba'ul hawa, adapun dampak buruk dari mengikuti hawa nafsu. Kalau orang mengikuti hawa nafsu, apa dampak buruknya? Sahabat Ali mengatakan fayasuddu anil haq, orang terhalang mengikuti kebenaran. Orang mengikuti kebenaran. Kalau orang sudah tidak mengikuti kebenaran, terhalang untuk mengikuti kebenaran, berarti yang diikuti apa? Kebatilan. Kenapa? Karena dia menyandarkan kebenaran itu sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya sering kita dengar, nek nurut aku, nek nurut aku. Nah, menurut sampean itu sombong. Untuk mengetahui lebih jelas, lebih gamblang, lebih jelentreh dampak buruk mengikuti hawa nafsu, nek kepingin jelas gamblang apa resikonya. Besok pagi jam 8 bapak-bapak ibu-ibu bisa pergi ke Gading Fajar. Ini meriku wonten wong dolek duit menggunakan jasa kuda. Gitu? Ada dokar namanya. Jenengan naik dokar itu berempat. Saya tanya Pak Kusir, niki pinten satu putaran? Kalau tidak 15.000 ya 20.000 per orang. Kalau memang 20.000 saya bayar 200.000. Saya bayar 200.000. Saya bilang Pak Sopir, kira-kira Kusir pripun? Kira-kira pripun? Pasti senang, pasti senang. Pak, saya tak bayar 200. Kan satu putaran 20, saya ganti 200. Jadi kalau berempat berarti ini kan 40. Berarti ini tadi ya? Masya Allah. Saya yakin wis nemu rezeki nomplok di Pak Kusir. Tapi jangan bikin syarat. Syaratnya selama jenengan mengkusiri kuda ini, tali kekangnya jangan dipegang. Syaratnya tali kekang jangan dipegang. Insya Allah bapak pagi naik, sore viral. Kenapa? Kenapa Pak? Makanya kan kalau matur tadi kan, makanya kan kalau matur supaya gamblang, langsung resiko dapat gitu loh, langsung dapat jawaban, bukan angan-angan kosong, nyata. Pergi ke Gading Fajar, naik dokar, bayar 10 kali lipat, Kusir pasti senang. Tapi dengan syarat tali kekangnya jangan dipegang. Kira-kira kok jarane melayu nanti. Ngerti arah pembicaraan kula niki? Ngerti? Kenapa? Jarane melayu nanti Pak Kindo. Insya Allah Pak dijamin viral, insya Allah viral. Takmir ar-rahmah dieret-eret jaran. Itu berita YouTube terlucu dan teraneh. Itu jenengan langsung dapat jawaban nyata, gamblang akibat mengikuti hawa nafsu. Apa yang terjadi? Apa sih fungsinya tali kekang? Apa? Upang ini diculno. Itulah hidup sampean sing akan diatur karo syariat. Iku urip sampean kali kula sing
gak gelem diatur karo syariat. Gawe sakarepe awan nafsu rusak sampai. Nah terus nek sampai ngoten coba kalau nanti ada bapak-bapak numpak terus digolaran, jenengan cara nyelamatkan gimana? Suara sampai kira-kira umpama niku jalan niku gak kemana-mana, muter-muter tok, tapi kan gak gelem leren Pak. Lho gimana? Karena gak ada tali. Berarti untuk menghentikan itu apa? Menghentikan itu apa? Pegang tali kekalnya kan begitu. Jenengan pasti berteriak-teriak, cekel tali ini, cekel tali. Jadi ngomong, mama. Jenengan lihat ini bagaimana kira-kira? Jenengan lihat itu gimana kira-kira? Kita tolong teriak-teriak kita. Diseret sama kuda itu tadi dengan lari semaunya sendiri. Kan nggak pakai syariat dia, pakai rambu-rambu betul, pakai aturan betul. Di mana letaknya akal orang yang duduk di atas? Kalau ternyata hidupnya mengikuti kudanya, di fungsinya orang yang naik akalnya. Dan kalau sampai selalu nggak sadar, ketika kita hidup menunggangi hawa nafsu, di mana letak akalnya? Sampai jelas. Makanya Allah hadirkan syariat, ada perintah, ada larangan. Urip ku cek ketonton. Ojo sakarepe dhewe. Maten, lah nek sampean ya terserah aku. Nek sampean muni ngono, kok bojo sampean melok ya apa? Aku ya ngono Mas. Cek gak ketinggalan, aku ya gak sakarepku. Oh, sip nih. Iki jenenge jodoh. Terus anak sampean melok besok, aku gak mau ketinggalan sama bapak sama ibu. Aku kepingin juga sekarbu orang satu rumah tangga dengan kondisi seperti itu, apa yang akan terjadi? Terus kapan kita membawa rumah tangga kita membawa kepada rumah tangga yang dijamin surga oleh Allah SWT? Nah, ini Pak fungsi ini. Betul. Kemudian yang kedua, oh ini sudah ya, orang yang banyak ingat kematian, orang yang banyak ingat kematian itu diberikan 3 kemuliaan. Siapa tadi orang yang banyak ingat kematian diberikan 3 kemuliaan itu sampun dipun. Nah kemudian sekarang apa bekal-bekal yang harus kita siapkan? Bekal-bekal yang harus kita siapkan saat kesendirian di alam kubur. Karena kita akan mengalami sendirian itu pasti Pak. Maka siapkan mulai sekarang. Kesendirian di alam kubur itu pasti akan kita alami. Sendirian menghadapi masalah, sendirian di alam yang tidak pernah kita bayangkan. Ada 8 bekal utama. Ada 8 bekal utama saat kesendirianmu di alam kubur. Siapkan 8 bekal. Kita bahas global saja. Nanti kita on-check di bulan depan. Pertama, at-taubah an-nasuha. Ta'jilut taubah an-nasuha. Bersegera melakukan taubat nasuha, bersegera melakukan taubat an-nasuha. 1, itu bekal paling utama saat kita sendirian di alam kubur. Yang kedua, bekal yang harus kita siapkan
adalah at-tahallul minal madzalim. At-tahallul minal madzalim, minta halal orang-orang yang dizalimi. Minta halal dari orang-orang yang terzalimi. Yang ketiga, modal yang paling diharapkan saat sendirian di alam kubur adalah al-aqidah as-sahihah, akidah yang lurus, akidah yang benar. Itu bekal yang ketiga. Yang keempat, bekal yang paling utama saat kita sendirian adalah hifdzus shalah, menjaga sholatnya dan menjaga amal-amal wajib yang lainnya. Yang diwajibkan dijaga dengan benar. Kita akan dijaga oleh Allah. Yang ketiga. Yang keberapa? Yang keempat. Bekal utama yang kelima, i'tisam bil Qur'ani was sunnah. Berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus kalau lihat nih Pak Ustaz, teman sudah nggak ada lagi bersama kita, tetangga sudah nggak ada bersama, grup sudah nggak ada lagi bersama kita, sendirian kita hadapi masalah. Siap nggak siap akan kita jalani, suka nggak suka kita akan jalani, percaya nggak percaya kita akan jalani. Itu sudah ketetapan dari Allah, dari tahapan-tahapan hidup manusia yang sudah dinas di dalam Al-Quran. Siapkan dengan baik. Yang kelima apa tadi? Berpegang teguh dengan hal. Yang keenam, iktar al-amalus sholih, memperbanyak amal-amal soleh. Bahkan coba saya kisah tinggal di wong sing sugih-sugih mati nang kuburan diternopo nih sih. Ono tasuk kekayaan itu pendem di sana negeri. Ini kalau bisa orang itu duit nggak sih dipikir. Bukan dilarang nyari duit, tapi itu bukan tujuan. Mati dadak itu lebih sama sih direken. Royokan sih urip ini. Kita dibuang jauh-jauh dari rumah kita. Perbanyak amal. Karena itu yang akan mendampingi kita di sisi Allah. Itu yang menjadi sahabat kita kelak di sisi Allah, menemani kita, menjadi saksi atas perbuatan kita, amal-amal soleh. Kemudian yang ketujuh, al-akhlaq al-karimah, perbaiki akhlak. Akhlak para istri kepada suami ditandani. Jadi wong wedok iku aja ketus-ketus, aja cerewet-cerewet, ojo nyelatuan, biar bapak-bapak gak gampang stroke. Sampai pikir penyakit murni yang dialami, bahkan sikap suami istri itu mempengaruhi penyakit yang dialami oleh pasangan. Makanya doanya Nabi Daud itu berikut. Doanya Nabi Daud, ya Allah, jangan kau jadikan istriku menjadi sebab cepatnya rambutku berubah. Jadi sikapnya wanita yang tidak baik itu bisa menyebabkan rambutnya bapak-bapak itu cepat berubah. Tapi ya jangan dijadikan standar baku. Jangan dijadikan standar baku. Kok taman dulu ada bapak-bapak rambutnya putih 100 cm ya. Tapi dirasakan jujur gimana Mbak, jujur gimana, kesehatan, sehat, sakit seorang suami itu punya pengaruh nggak dengan sikap para istri dalam tubuh jujur ini? Dengerin. Loh iya, kita semuanya begitu kok. Apalagi pensiun. Kadang-kadang ada ini konek cerita niku melebihi batas. Saiki bojo sampean lha apa di omah? Ya wis niku temu-temu tok mangan turu.
tengok berarti kan masa gitu. Bahasanya itu loh, jangan gitu. Itu kalimat bisa menutupi kenikmatan, bisa mengkufuri kenikmatan. Maksud kan? Yang ketujuh, yang terakhir, kaya itu dengan ibu-ibu. Kok langsung spontan? Dengan ibu mandi. Jadi yang ketujuh akhlak dengan keluarga, suami akhlak dengan istri diperbaiki, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan mertua, akhlak dengan tetangga, ini diperbaiki semua. Karena itu modal termahal saat kita sendirian dalam kubur. Akhlak itu luar biasa. Terakhir, bekal utama saat kesendirian kita di alam kubur adalah tazkiyatun nufus, kesucian batin. Itu tiket yang termahal, di mana seorang hamba diizinkan bertemu dengan Allah, mendapat ridhonya, mendapat maghfirahnya, mendapatkan rahmatnya. Tiket yang harus disiapkan adalah tazkiyatun nufus, kesucian salim hati yang selamat. Ini 8 perkara modal utama saat kesendirian di alam kubur. Akan kita bahas di kajian yang akan datang, insyaallah. Demikian Bapak Ibu, materi kang saged kula aturaken dhateng saudara sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bagus yang memberikan manfaat, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.